Saudara, sudah bertahun-tahun para pendatang mengerubungi kota-kota seperti Jakarta. Dan saya tidak mewawancarai sosiolog, tapi yang saya wawancarai adalah sejarawan, JJ Rizal. Terima kasih. Ya. Sudah bertahun-tahun para pendatang mengerubungi kota-kota seperti Jakarta? Oh ya sudah. Waktu Jakarta namanya belum Jakarta, masih nama Batavia, kita menemukan fenomena Bahkan puluhan tahun? Ya, puluhan tahun kita sudah mengalami migrasi besar-besaran. Migrasi yang paling terasa itu tahun 1930. 1930? 86 tahun lalu? 86 tahun lalu, awalnya tahun 1900, penduduk kota Batavia hanya 77.000. Di tahun 30 meningkat menjadi 326.000. 5 kali lipat? 5 kali lipat dari... Apa yang terjadi? Satu, di desa kemiskinan semakin hebat. Kedua, tanah itu dikuasai oleh aristokrasi feodal. Kalangan priai. Kalangan priai. Dan lapangan pekerjaan semakin sulit otomatis. Dan ketiga, depresi ekonomi tahun 30-an. Malaysia yang dikenal itu. Dan kemudian, waktu itu transportasi mulai membaik. Kereta dan bis. Otomatis mereka mengerubungi kota pada tahun 1930-an itu. Dan penduduknya melonjak. Tapi di tengah penduduk yang melonjak itu, karena krisis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, bukan menolong para migran yang datang besar-besaran itu, tapi menyumpahi mereka. Biarlah mereka mengurus dirinya sendiri, karena pemerintah kota tidak sanggup mengurus lagi karena krisis dana. Bahkan mereka potong dana-dana untuk pengurusan sosial. Mau terlantar, bahkan mau mati sekalipun tidak diurus. Ya, karena mereka akan diselamatkan oleh rekan-rekannya sesama inlander katanya. Dan itu yang membuat Muhammad Husni Tamrin kemudian tampil ke depan dan pidato di depan Poksrat untuk membela nasib mereka yang pada saat hidup. itu MHT, Muhammad Husni Tamrin sebagai anggota Poksrat. Ya. Untuk membela kehidupan kaum miskin, para migran ini di kampung-kampung yang semakin padat. Disitulah kemudian lahir proyek yang disebut Kampung Perbatering atau perbaikan kampung. Perbaikan kampung itu meliputi banyak sekali aspek, bukan hanya perbaikan lingkungan kampung, tapi juga kesehatan dan terutama menyediakan lapangan kerja. Salah satunya adalah yang menarik, dibuat pasar malam pengangguran pada tahun 1933 di beberapa tempat kampung yang sangat padat. Jadi pada waktu itu yang memikirkan bukan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, justru anggota DPR-nya? Ya, anggota DPR. Poksrat. Poksrat. Jadi waktu itu Tamrin tampil sebagai anggota Poksrat untuk membicarakan bagaimana kota ini bukan hanya milik dan memelihara, memperhatikan orang-orang Eropa, tapi juga memperhatikan orang-orang yang nasibnya keblangsak istilahnya Tamrin, tapi sangat diperlukan oleh orang-orang Eropa. Mereka para pembantu-pembantu, pekerja-pekerja kasar di industri-industri yang sedang bertumbuh di kota Batavia. Dan sejak itu kemudian para pendatang ini diurus? Pendatang ini sebenarnya tidak pernah diurus dengan serius, karena nanti setelah Indonesia merdeka, gelombang yang lebih besar lagi, migrasi penduduk ke Jakarta itu terjadi, terutama setelah ibu kota yang sempat pindah ke Jogja tahun 49 bersama diakuinya kembali kedaulatan Indonesia, pindah ke Jakarta kembali dan diikuti oleh migrasi yang sangat besar penduduk Jawa. Lalu kemudian bersamaan juga di daerah-daerah di sekitar Jawa Barat itu terjadi pemberontakan DITI yang menyerang kampung-kampung dan membuat orang mencari keamanan ke Kaburlah Jakarta. mereka. Pergi ke Jakarta, mereka kabur dan akhirnya itu membuat ledakan penduduk dari 800.000 jiwa penduduk Jakarta pada tahun 1945 menjadi 1,7 juta jiwa pada tahun 50. 2 kali lipat lebih dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun. Ya. Dan sekarang yang terjadi juga demikian, meskipun jumlahnya juga tidak bisa dibilang kecil, 70.000 orang rata-rata datang setiap tahun ke Jakarta dan juga sekitarnya, kota-kota di sekitarnya. Apa yang salah, apa yang luput selama ini, yang tidak dipikirkan selama tahun-tahun sebelumnya? Kita tidak melihat upaya-upaya yang serius dan secara konsekuen untuk menyelesaikan masalah-masalah urbanisasi ini yang sebenarnya bahannya sudah banyak sekali diriset oleh berbagai macam organisasi, LSM begitu ya, kemudian kampus begitu ya, tapi tidak pernah digunakan. Seperti ada jurang antara penelitian dengan pengambil keputusan, sehingga persoalan ini eskalasinya semakin tidak pernah diurus selama puluhan tahun, termasuk di zaman Pak Ali Sadikin sekalipun? Bukan di zaman Bang Ali, bahkan di zaman sebelumnya kita ingat begitu migrasi kedua yang besar di tahun 1950-an itu yang dilakukan oleh pemerintah kota menciptakan polisi pamong praja.
dan Pertama mengadakan penertiban besar-besaran oleh wali kota Sudiro. Dan kemudian pada masa-masa berikutnya kita juga melihat hal yang sama. Bahkan Bang Ali itu membuat konsep Jakarta sebagai kota tertutup, walaupun akhirnya kemudian dia sadar dia tidak bisa melakukan hal itu dan mulai menyarankan tertutup bagi pendatang. Tertutup bagi pendatang. Tidak boleh pendatang kemudian datang Tidak ke boleh Jakarta pada waktu pendatang itu. datang dan mulai melakukan operasi kependudukan. Tapi kemudian dia menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang salah. Karena apa? Karena kewajiban seluruh pemerintah, bukan hanya di Jakarta dan Indonesia, adalah mengurus anak bangsanya, bukan melarang mereka masuk. Apa yang bisa dipelajari oleh pemerintah sekarang, termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang, dari sejarah terkait dengan para pendatang? Saya pikir yang bisa dipelajari dari sejarah adalah kita telah melakukan hal-hal yang sangat tidak serius dalam mengurus migrasi yang berkali-kali Selama puluhan tahun. terjadi selama puluhan tahun. Artinya PR yang kita punya hari ini jauh lebih hebat. Dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan juga harus jauh lebih hebat dari rencana-rencana yang sudah pernah dilakukan dan dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin Jakarta maupun presiden sebelumnya. Apa yang harus dihindari pelajaran dari sejarah masa lalu? Saya pikir yang harus dihindari adalah jangan kita belajar sejarah untuk tidak belajar sama sekali dari sejarah. Dan kita mengalami sekarang bagaimana Jakarta itu mengalami kepadatan yang sedemikian rupa, tapi jawaban kita masih seperti jawaban yang lalu-lalu. Sifatnya tambal sulam. Yang kita ingat setiap habis lebaran dan orang bicara migrasi, maka yang tampil di media jawabannya adalah bagaimana operasi kependudukan dilakukan. Terima kasih Bung JJ Rizal, sejarawan, telah memberikan waktunya di program Aiman. Kota memang milik semua, tak ada larangan untuk menempatinya. Tapi ada pesan hari ini, jangan datang tanpa persiapan, apalagi minim keahlian. Jangan-jangan jalan menuju kejahatan yang jadi pilihan, dan akhirnya penjara yang jadi tempat untuk mendekam. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa pekan depan. Ayo mari Pak, mari Pak. Merunuk, nanti kejedot kepalanya. Iya, terima kasih. Cukup sulit untuk masuk. Ya, merunuk. Dan inilah saudara, rumah dari Pak Darmanto. Betul ya Pak? Tidurnya sebelah sini Pak? Iya. Oh, ini nggak bisa berdiri, harus jongkok nih ya. Iya. Saya coba masuk boleh Pak ya? Boleh, silakan. Permisi Pak ya. Merunuk lagi Pak. Nah, di sini kan lega Pak. Ada. Oh, ada yang lepas. Ya. Ya. Di sini jadi Bapak sehari-hari tidur. Tidur di sini. Kepala di sana, kaki di sini. Iya. Nah, coba. Udah, Pak satu ini Pak ya? Satu badan ini Pak. Satu badan. Asli satu badan. Tapi ada listrik sini Pak. Hah? Ada listrik. Ada listrik.